Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, sebelum kita mulai acara kita hari ini, saya mewakili tim dari Bincang Sehati Daya TV mengucapkan selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih untuk seluruh umat Kristiani yang ada di seluruh Indonesia. Oke pemirsa, kalau kita ngomongin tentang kulit gitu ya. Nah ini banyak banget ya. Wah sekarang tuh banyak banget ya produk-produk skincare dari yang harganya ya segitulah sampai yang amazing banget gitu ya. Itu beredar di mana-mana. Meskipun demikian, Anda juga harus tetap berhati-hati ya. Karena mungkin saja produk yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk Anda. Nah kalau ngomongin tentang kulit dan perawatan, salah satu yang paling ditakuti oleh sebagian besar orang terutama kaum wanita adalah skin aging alias penuaan kulit. Gini, tubuh itu kan akan mengalami proses degeneratif, yes gitu ya. Karena kita manusia biasa, kita bukan robot gitu ya. Robot pun ada masa pakainya gitu ya. Nah kalau kita manusia pastilah namanya juga orang kan aging gitu ya. Semakin menua pasti akan mengalami proses skin aging itu sendiri gitu ya. Tidak hanya skin sih, maksudnya seluruh tubuh. Tapi kalau kita ngomongin skin aging, ya orang pasti akan kayak berkeriput, kendur gitu ya. Terus kemudian apalagi flek hitam dan lain sebagainya. Normal gak sih? Normal lah. Namanya orang aging ya pasti akan mengalami penuaan, kulitnya juga akan ngikut gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana ceritanya orang-orang yang masih kayak umur-umur ya 20, 30, 40 tahun yang notabene masih kayak harusnya kulitnya tuh masih kencang gitu ya. Masih kuat, ternyata mulai kendur dan lain sebagainya. Muncul flek hitam lah dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya hal yang biasa atau gara-gara banyak faktor nih. Entah gara-gara hidup yang penuh beban, angsuran, cicilan, atau pekerjaan. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kenapa orang mengalami itu. Atau mungkin karena faktor makanan. Bisa jadi juga. Makanya hari ini kita akan membahas nih. Apa saja yang bisa menyebabkan penuaan pada kulit kita. Apalagi kalau penuaannya dini gitu ya. Usia muda 20 tahun tapi looknya udah kayak 60 gitu ya. Nanti akan kita bahas hari ini gimana cara supaya kulit kita tetap oke, supaya yang namanya skin aging ini bisa, kalau nggak bisa dihindari sih, pasti ya agak dimundurin dikit ya gitu ya. Oke, tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kulit. Oke, kita lihat yang pertama ya. Kulit katanya terus memperbarui dirinya. Oke, selama ini kita kayak ngerti ada istilah namanya eksfoliasi ya. Atau kalau kita lagi ke klinik atau ke dokter gitu ya, itu ada namanya peeling dan lain sebagainya. Nah kita kadang-kadang diedukasi juga nih sama dokter kulit kita. Yang namanya kulit itu pasti akan bergenerasi gitu ya, memperbarui dirinya. Seberapa sering sih kulit akan bergenerasi? Katanya biasanya standarnya sekitar 28 hari gitu ya. Nah apakah proses ini itu normal terjadi pada setiap orang terus akan memperbarui dirinya? Atau bisa jadi ada loh kondisi orang-orang yang dimana kulitnya ini berhenti memperbarui dirinya. Karena apa? Faktor entah karena genetik, karena aging tadi ya, atau karena faktor-faktor yang lain. Nah apakah ini berlaku ketika kita ngomong enggak lah semua orang pasti kulitnya akan terus memperbarui dirinya? Nanti akan kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Penting untuk merawat kulit di malam hari. Nah ini ya, sekarang kan kita ngeliat ya ada kayak day cream, ada namanya night cream. Nah gitu ya. Kenapa dibedakan di dua itu gitu ya. Dan orang lebih berfokus mungkin pada night creamnya. Kenapa? Satu kalau day cream mungkin kayak, aduh dok pagi-pagi siang-siang tuh gak sempat ya untuk merawat diri. Karena pekerjaan, entah mereka yang di kantor ataupun yang di rumah ngurusin anak-anak. Anak, suami, pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya. Makanya banyak yang lebih berfokus pada malam hari. Kenapa? Karena katanya pada malam hari kulit kita itu beregenerasi lebih cepat dan lebih maksimal. Dibantu dengan kondisi kita tidur alias istirahat. Nah apakah betul ketika kita ngomongin regenerasi kulit akan maksimal ketika kita melakukannya pada malam hari dengan menambahkan produk-produk perawatan kulit yang lebih banyak dibandingkan kalau pada siang hari? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Pori-pori di kulit wajah katanya bisa dikecilkan. Sekarang tuh banyak banget produk-produk yang mengklaim bisa menghilangkan pori-pori. Teteh kumaha gitu ya, maksudnya pori-porinya bisa dihilangkan. Nggak bisa keringetan dong, nggak bisa bernapas dong kulit kita gitu ya. Tapi nggak ngerti, nanti kita tanyakan ke dokternya.
Sebenarnya kalau ngomongin pori-pori kulit, ini sebenarnya bisa dihilangkan kah atau bisa dikecilkan? Jadi selama ini nih ya, pasti Anda pernah mendengar juga. Kalau kita mau cuci wajah, usahakan pakai air yang hangat gitu ya. Yang hangat supaya apa? Biar pori-porinya terbuka. Nah, supaya apa? Kotorannya bisa keangkat. Nanti setelah facial wash-nya selesai gitu ya, baru dibilas pakai air dingin. Supaya apa? Ya logikanya kalau pakai air dingin tuh pori-porinya jadi menutup. Nah, jadi kalau dari analogi ini kan bukan hilang ya pori-porinya, tetap ada pori-porinya, cuma dia buka dan menutup. Nah, kalau ada yang bilang, "Dok, aku mau menghilangkan pori-pori aku supaya nggak bendal gitu ya." Itu bisa nggak sih? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat, pemirsa. Pakai sunscreen katanya udah cukup sekali aja deh sehari. Untuk Anda yang hemat, gitu ya. Kayak ya udahlah namanya sunscreen, apalagi kalau kita pakai SPF-nya yang tinggi banget, udahlah sekali aja dia bakal bisa melindungi seharian. Atau ada juga yang bilang kayak nggak bisa. Tergantung SPF-nya berapa, terus kita baru harus kayak reapply beberapa jam. Tergantung juga nih kita pakainya untuk indoor ataupun outdoor dan aktivitasnya benar-benar aktivitas fisik yang menguras tenaga, keringat dan lain sebagainya atau enggak. Nah, penggunaan ideal untuk sunscreen ini berapa kali sehari nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Kesehatan kulit berhubungan dengan kondisi usus. Kita tahu ya kondisi usus kita itu adalah sistem pencernaan yang berkaitan dengan imun tubuh kita. Nah, kalau kita ngomongin kulit, coba deh Anda lihat orang-orang yang mungkin ya, usus ini kan sistem pencernaan, ada makanan di situ. Orang yang mungkin makannya nggak sehat atau kurang sehat itu bisa tercermin di kulit mukanya atau kulit secara seluruh tubuh gitu ya. Kalau dia makannya sehat, itu kadang juga bisa terlihat tuh di kulit wajah dan kulit seluruh tubuhnya. Nah, pengaruh nggak sih kalau kita ngomongin kesehatan usus dengan kesehatan kulit kita? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kulit dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih pemirsa, ada beberapa mitos atau fakta seputar kulit. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Desi Tio SPDVE Fins DV, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Selamat pagi Dr. Desi. Pagi, apa kabar? Sehat? Aku tuh selalu insecure deh kalau ngobrol sama Dokter Desi ya. Dong. Karena tuh mukanya cerah banget, glowing banget ya lah dokter kulit gitu ya. ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar penuaan dini. Aku termasuk nggak ya? Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kulit, Dok. Yang pertama tuh ya, kulit terus memperbarui dirinya. Kalau terus memperbarui dirinya, kenapa banyak orang yang aging ya Dok gitu. Jadi banyak pertanyaan mungkin. Tapi sebenarnya kulit itu terus memperbarui dirinya atau pada satu kondisi tertentu atau pada orang-orang tertentu itu bisa jadi enggak gitu atau gimana Dok? Oke, itu fakta ya. Oh fakta ya fakta, terus ya. kulit akan memperbarui dirinya. Ya selama kita hidup tentunya kulit kita akan memperbarui kulit. Itu dari mana? Dari epidermis, sel keratinosit yang lapisan paling basal. Nah itu dia yang pusatnya stem cell kulit itu. Nah dia akan ke atas terus lama-lama berubah bentuk akhirnya menjadi stratum corneum yang tampak di kulit kita yang bikin kusam. Nah pembaruan kulit itu kan tergantung dengan usia. Ya kan rata-rata 28 hari betul, 3 sampai 5 minggu. Kalau usianya muda 19 tahun lah, 2 minggu atau 3 minggu udah memperbarui kulit. Middle age makin lama, bisa sampai lebih dari 3 minggu. Usia 60 tahun lebih lama lagi, kadang-kadang sampai 1,5 bulan, 3 bulan baru memperbarui kulit. Makanya makin kita usia, kulit kita makin tampak kusam dan dull. Makin kita muda, kulit kita akan nampak lebih baik. Karena kan regenerasi terus ya. Iya, betul, jadi makin atas makin terkelupas kulitnya. Nah tergantung juga kan makanan kita, gaya hidup kita, pola terus cara kita perawatan. Ya kalau nggak baik ya pengelupasan kulitnya terganggu. Jadi muda-muda ya itu dia tampaknya tua ya. Awet tua bukan awet muda loh. Oh jauh-jauh Dok. Jauh-jauh amit-amit kayu. Inginnya awet muda ya, jangan awet tua ya. Berarti benar ya terus memperbarui dirinya. Cuman mungkin
ada beberapa faktor, salah satunya range usia yang akhirnya mempengaruhi gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Mitos atau fakta, penting merawat kulit untuk di malam hari. Nah ini kalau ngomongin siang dan malam, itu kan memang ada yang kayak day cream, night cream, dan lain sebagainya. Untuk sebagian orang mungkin kayak siang itu nggak sempet dok gitu ya. Entah kalau ibu rumah tangga nyiapin bekal anak lah, nganterin sekolah lah dan lain sebagainya. Untuk yang bekerja nggak sempet dok, jam 5 subuh aja udah berangkat dari rumah ngejar-ngejar kereta, ya kereta dikejar gitu ya, dan lain sebagainya. Nah akhirnya banyak waktu luang itu di malam hari sehingga mereka fokusnya di malam hari. Tapi apakah benar bahwa di malam hari itu lebih penting dan lebih baik untuk kesehatan kulit atau ya sebenarnya siang juga gitu atau gimana? Itu mitos ya. Ya kalau ngerawat malam hari doang gimana ya, pagi hari kita rusakin gitu ya, malam-malam kita rawatin capek kali ya. Kok kayak rumah kan harus dirapikan setiap saat. Nah jadi itu mitos. Jadi merawat kulit itu memang harus dimulai dari pagi hari. Gitu minimal sunscreen lah, pelembab lah, biar kulit kita nggak rusak. Nah malam hari memang kulit kita meregenerasi kulit dirinya lebih baik. Lebih maksimal, keratinosit lebih berproliferasi, ada yang namanya melatonin yang merangsang pertumbuhan rambut, menekan pertumbuhan tumor kulit, dia memperbaiki dirinya dari kerusakan dari matahari, kemudian aliran darah juga lebih meningkat pada malam hari dan sore hari, terus pori-pori kita juga lebih bernafas pada malam hari. Makanya kenapa malam hari itu dikasih krim malam. Tapi pagi hari juga harus dirawat. Kalau nggak capek yang malam hari bekerjanya, pagi-paginya udah rusak gitu kan. Jadi dari pagi dan malam itu tetap kulit harus dirawat. Jadi itu mitos. Mitos ya pemirsa ya. Itu nggak hanya malam hari ya. Pagi, siang, sore, malam pun harus tetap wajib ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini juga nih dok, ini banyak banget orang yang ngerasa kayak, dok gimana ya pori-pori kulit aku tuh kayaknya segede-gede bagong gitu ya. Kayak aku mau hilangkan gitu. Emangnya bisa pori-pori dihilangkan atau gimana sih dok? Bisa. Oh bisa? Di filter. Oh di filter tuh gimana? Pakai foto. Oh, aku udah serius loh tadi dok. Oh gitu. Oke, jadi itu mitos ya. Pori-pori nggak bisa dihilangkan. Pori-pori juga nggak bisa dikecilin. Sebetulnya tampak mengecil pori-pori itu. Tapi pori-pori sebetulnya segitu-segitu aja. Gimana cara ngecilin biar kelihatannya nggak ya kayak segede bagong, terus kayaknya kasar gitu kulitnya ya. Ya tentu dengan ya perawatan kulit yang mencuci wajah dengan benar, double cleansing kalau menggunakan make up, kemudian menggunakan pelembab, exfoliation yang tadi Mas Mat udah bilang, kemudian prosedur-prosedur lain yang menyebabkan kulit kita itu sebetulnya menjadi lebih gemuk dan sehat. Kebayang ya pori-pori segini, kalau kulitnya ciut, pori-porinya tambah gede. Benar, kalau kulitnya lebih gemuk dan sehat, pori-porinya tampak lebih mengecil. Jadi itu yang harus kita lakukan. Hilangin? Enggak lah ya, nggak mungkin lah ya. Pakai filter, hilang. Halus banget. Halus banget ya, atau foundation yang tebal, hilang. Habis itu rusak. Habis itu rusak sesaat doang ya dok ya. Oke, nggak bisa hilang, tapi bisa dikecilin, yaitu dengan pola kesehatan yang lebih maksimal untuk kesehatan kulit kita ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Pakai sunscreen sekali aja deh dok, sehari mahal. Kan SPF-nya udah 50 dok gitu ya, udah pasti bisa melindungi seharian atau lebih tinggi lagi atau gimana tuh dok? Oke, mahal. Mahal sunscreennya ya, tapi kalau kita pakai sunscreen cuma sehari, mahal perawatan selanjutnya. Awet tua itu dijamin, bukan awet muda. Jadi sunscreen itu memang sebaiknya dipakai itu per 2 jam. Per 2 jam? Ya, lebih rajin lebih baik. Apalagi kalau kita berenang, kita keringetan, ya dikeringinkan dulu, dilap dulu keringetnya, pakai lagi. Karena kalau cuma sehari sekali hilang dong, kita kan keringetan, terus kita kulitnya lebih berminyak. Jadi udah sama aja kayak nggak pakai sunscreen, nggak ada gunanya. Kayak kita pakai sunscreen checklist oke, ternyata kita telanjang kulitnya, tidak terlindung dengan matahari. Jadi itu tidak benar. Dan mitos. Itu tidak benar ya. Tergantung sama SPF-nya nggak sih dok? Tergantung. Tapi andai kata SPF-nya kita pakai 50 tapi pemakaiannya tidak cukup, sama aja ke SPF 15. Jadi itu semua harus disesuaikan, misalnya SPF 30 atau SPF 50 pemakaiannya harus cukup, nggak irit ya. Mesti yang katanya tipis-tipis ya enggak, kalau sunscreen itu harus boros. Oh gitu? Iya, minimal satu wajah itu 1 buku jari atau 1 sendok teh. Tuh, itu minimal wajah dan leher. Oh, itu baru katanya terlindungi.
yang white cast gitu dok, ada nggak sih yang? Nah white cast itu biasanya yang sunscreennya yang physical sunscreen, titan dioxide atau zinc oxide. Tapi belakangan yang white cast itu udah disingkirkan tuh karena mereka bisa memformulasikan sunscreen yang mechanical tadi, yang physical sunscreen menjadi lebih baik, jadi white castnya lebih minimal. Gitu, jadi nggak usah takut dengan white cast. Kan beleberan dong gitu ya. Tapi sebenarnya gini, reapply per 2 jam tadi itu, mungkin ada yang tanya, dok reapply per 2 jam itu kita perlu cuci muka lagi nggak sih? Atau udah langsung retouch aja, reapply lagi atau gimana? Ya kalau misalnya kita masih tampak bersih, misalnya nggak keluar-keluar, mau retouch nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya andai kata kita udah pakai makeup full foundation ya reapply malah jadi numpukin kulitnya ya, numpukin kotorannya seperti itu. Jadi lihat-lihat sikon juga ya gitu ya. Apakah perlu di retouchnya langsung atau harus dibersihkan dulu gitu ya. Oke, nanti jadi bertumpuk-tumpuk jadi kue lapis. Oke dok. Oke dok. Terakhir nih, kesehatan kulit katanya berhubungan dengan kondisi usus. Apa hubungannya? Atau gimana tuh? Ya tentu ada hubungan, ada yang disebut skin gut brain axis. Ya jadi hubungan antara apa yang kita makan, mikroba usus dengan kulit kita. Gitu. Jadi apa yang kita makan adalah diri kita, benar kan? Oh, you are what you eat. Ya, itu udah benar banget ya. Okay. Jadi ada kata kita memang makanannya itu dengan tidak sehat segala macam, mikroba usus yang baik yang harus melindungi mukosa usus, temboknya usus itu jadi lama-lama rusak. Yang ada mukosa ususnya dibocel-bocelin. Nah, apa yang terjadi? Yang saat yang tidak dilindungi nyerap semua ke badan tuh, yang nggak boleh nyerap. Jadi racun, kemudian bisa menyebabkan alergi, autoimun, atopik, gatal-gatal, psoriasis dan macam-macam. Makanya kita harus menjaga makanan kita yang sehat, banyak serat, sehingga mikroba usus kita juga sehat, yang baik-baiknya itu tadi. Oke, betul ya. Berarti memang pengaruh ya, tidak hanya ngomongin dari luarnya aja, tapi juga dari dalam. Betul. Apa yang kita makan bisa mencerminkan kulit kita gitu ya dok ya. Thank you Dokter Desi. Pokoknya hari ini tuh kita harus glowing seglowing Dokter Desi ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, penyebab penuaan dini. Aduh, ini kayaknya tema banyak banget yang dicari oleh banyak orang ya, supaya kita tetap terlihat awet muda, bukan awet tua. Nah, kalau Anda mau tanya-tanya boleh ya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Desi Tio, SPDVE, FINS-DV, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke, Dr. Desi, aku tuh sebenarnya gak sabar ya ngobrol ini ya, penuaan dini. Aduh, sekarang tuh banyak banget ya istilahnya. Kenapa banyak orang yang menjompokan diri ya? Aku tuh milenial jompo, kemana-mana bawa minyak angin gitu ya. Kayak kulitnya mulai kendur dan lain sebagainya. Itu sebenarnya afirmasi yang tidak baik ya. Karena akhirnya jadi kayak ngerasa jompo beneran gitu. Tapi kalau ngomongin tentang penuaan dini gitu ya. Itu sebenarnya kondisi yang seperti apa sih? Haruskah selalu nampak dari, oh iya kulit mukanya mulai mengendur, berkerut, flek hitam dan lain sebagainya, atau gimana dok? Ya, sebetulnya kulit sendiri akan menua ya, iya. Karena proses degeneratif tadi, kita kan aging, kita kan usia tambah tua. Nah, penuaan dini itu ya, penuaan ini tidak sesuai dengan usianya. Misalnya usia 20 tahun kok tampaknya kamu 40 tahun ya. Nah itu kan penuaan dini gitu kan ya. Enggak, kira tadi Dokter Desi nanya aku, aku langsung shock. Dokter Desi nanya aku 40 tahun. Padahal kan lebih muda. Padahal kan 50. Ya kan? Oh gitu ya, artinya awet muda. Itu penuaan dini, jadi usia kita tidak sesuai dengan, penampakan kita tidak sesuai dengan usia. Berarti sebenarnya penampakan kita, itu look kita itu harusnya stage by stage-nya itu sesuai dengan umur ya. Maksudnya kayak, kan ada, ya sorry ya, maksudnya kayak ada orang-orang tuh yang mereka itu the same age gitu ya, usianya sama, tapi nggak ngerti kenapa yang satu look younger, yang satu look much older gitu, bener-bener yang terlihat jauh lebih tua. Apakah kadang-kadang kurang merawatnya, atau beban hidup gitu ya, atau sebenarnya jenis kulitnya sehingga dia penuaan dirinya lebih cepat, atau kenapa tuh dok? Nah, pertama karena jenis kulit.
Ya, jenis kulit yang berminyak akan tampak lebih muda dibanding jenis kulit yang kering. Kemudian ras dan genetik. Biasanya kalau orang-orang yang skin type 1, 2 itu akan tampak lebih tua dibandingkan yang skin type 3, 4 kayak kita orang Indonesia. Sama orang bule, kita tampak lebih muda. Mereka tampak lebih tua gitu. Dan perawatan tentunya lah ya. Kemudian bagaimana pola hidupnya, bagaimana pola pikirnya. Kalau pikirannya kita aging terus, selamat Anda mendapatkan aging itu. Tapi kalau kita pikiran kita muda ya kita kan merawat diri kita akan menjaga diri kita, tidurnya cukup dan lain-lain. Sehingga kita akan tampak lebih muda. Gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin ciri-ciri aging itu kan orang bilang nggak apa-apa biar lebih kelihatan dewasa. Nggak apa-apa lama-lama kayak nggak insecure nih, overthinking nih. Tapi ciri-cirinya itu harus kan selalu kayak dari yang kulitnya kusam, agak mengendur dan lain sebagainya. Atau karena apa sehingga akhirnya ciri-ciri itu benar-benar bahwa oh ini menuju ke penuaan dini gitu dok? Ya itu dia. Kalau misalnya kulit kita yang kusam, kemudian mulai ada wrinkle, garis-garis halus, kemudian tampak bintik-bintik coklat atau bintik-bintik putih itu masuk penuaan loh. Oh bintik-bintik putih? Iya, nggak hanya coklat aja. Kemudian mulai ada sagging, kulit kita dull, nggak glowing, ya itu tanda-tanda penuaan. Tapi biasanya mulai kayak di usia berapa orang ya masa sih 17 tahun udah mulai aging gitu? Atau ada juga gitu? Ada. Beneran dong? Serius, kalau misalnya 17 tahun nggak pakai sunscreen, matahari datanglah gitu, nantang ya matahari, itu pasti usianya akan jauh lebih tua dibandingkan yang temannya yang usianya sejenis. Atau mungkin ya usianya 20 tahun dibandingin sama dia mudanya 20 tahun karena dia perawatan. Nah ngomong-ngomong matahari nih dok ya, Indonesia itu kan 365 hari selama setahun, hampir sebagian besar dihabiskan hidup kita bersama matahari tercinta di atas sana gitu ya. Dan banyak juga yang beraktivitas di outdoor gitu. Nah itu gimana maksudnya, berarti kita lebih rentan dong dibandingkan orang-orang yang hidup di 4 musim gitu atau gimana? Ya. Betul, kita lebih rentan dan kita lebih beruntung karena matahari. Rentan dan beruntung? Iya, matahari itu kan baik juga untuk vitamin D, untuk kesehatan kita. Nah, tapi juga kita rentan karena kalau misalnya kita tidak melindungi diri kita dari sinar matahari, yang ada UVA, UVB, UVC. Nah, gampangnya gini, UVA itu berhubungan dengan aging. Yaitu merusak kulit dari lebih dalam. UVB itu burning, itu merusak kulit dengan DNA-nya, kemudian skin tumornya, UVC apalagi walaupun sedikit masuk ke bumi kita. Ya, jadi kalau kita tidak melindungi dari semua itu, ya kita akan mendapatkan skin aging lebih banyak, lebih cepat, resiko kanker kulit, kemudian DNA damage kita dan imunitas kita pun juga kan lebih menurun. Gitu. Itu tergantung kayak jamnya berapa juga nggak sih dok? Maksudnya kayak ini kena paparan sinar UVA, UVB, UVC gitu. Dan visible light juga. Itu ada kayak jam-jam kayak kita waktu di outdoor gitu tuh ada nggak sih? Ada sebetulnya ya. Kalau kita lebih tahu ya antara jam 10 sampai jam 3 sore itu memang lagi tinggi-tingginya. Makin siang makin tinggi terus nanti menurun. Gitu. Jadi memang kita di jam segitu ya kita lebih hati-hati terhadap matahari. Sunscreen wajib yang tadi dibilang. Pakai payung kah atau pakai topi? Gitu. Kalau jalan cari yang bayang-bayangan, jangan yang kita tantang. Menantang matahari ya. Jangan menantang matahari gitu. Oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal-hal simpel yang sehari-hari kita lakukan dan kita nggak ngeh bahwa ya mulai dari tadi ya menantang matahari. Tapi misalnya kayak ada yang relate langsung ke mungkin ke kulit kita yang efek gitu ya. Yang selama ini kita sering lakukan setiap hari kita nggak ngeh kalau itu tuh bahaya buat kulit kita gitu dok. Ada nggak sih? Misalnya ya matahari wajib ya, itu pasti kita harus, kadang-kadang kita juga nggak apa-apa lah ya lagi mendung gitu ya, nggak usah pakai sunscreen, nggak usah pakai payung. Betul. Masuk juga sinar UVA, UVB-nya juga penetrasi gitu. Jadi yang terhalang cuma 20%, 80%-nya masuk ke kulit kita gitu. Kemudian yang sunscreen cukup sekali aja, irit tipis-tipis ya gitu. Kemudian ya pakai handphone malam-malam itu juga itu merusak kulit. Karena kita nggak istirahat kulitnya, yang irama sinkardiak tadi kalau malam hari regenerasi kulit lebih baik. Tapi kalau kita main handphone, ada lampu pada malam hari, dianggap masih siang terus tuh kulitnya nggak istirahat, nggak regenerasi. Itu bisa, kulit itu bisa ngerespon gitu? Maksudnya kayak ketika ada cahaya itu mereka ngerespon bahwa oh ini siang hari aku belum waktunya istirahat meskipun udah jam 12 malam gitu? Iya, bisa dia melambat karena dia yang anggap itu masih siang. Karena sinar lampu itu mengganggu pada waktu tidur.
Oh ya ampun, oke. Tapi kayak tadi ya, ngomongin mendung gak usah pakai sunscreen. Ini ibarat kayak di dalam ruangan nggak perlu pakai sunscreen dok, gimana tuh? Pakai juga harus. Dalam ruangan kan ada lampu, kita kan punya jendela kecuali kita tinggal di goa kali ya. Gelap, gulita gitu kan. Nah itu tetap harus pakai sunscreen kan itu ngaruh. Oke, itu reapply retouch-nya sama yang tadi kayak kita bahas di segmen sebelumnya nggak? Maksudnya per 2 jam atau per berapa jam? Masih gitu? boleh lah ya, karena kita nggak terlalu berkeringat per 3 jam lagi atau per 4 jam boleh. Oke, jadi memang ada kondisi-kondisi yang kayak kita pikir, udah deh nggak usah pakai sunscreen, dalam ruangan orang mendung gitu ya nggak perlu. Itu ternyata tetap harus menggunakan sunscreen. Oke, nah tapi kalau ngomongin separah apa sih penuaan dini ini bisa terjadi, itu benar-benar kayak bisa nggak sih kayak orang yang looknya itu 20 tahun let's say ya dok ya. Itu bisa benar-benar kayak kelihatan yang 30 bahkan 40 gitu. Sampai kita tuh kadang-kadang ketika ketemu kayak, are you sure you're 20 gitu. You look so 40 gitu. Bisa. Bisa banget. Ya kayak misalnya gini, ada satu jurnal. Itu kelihatan banget sisi kanan dan sisi kiri. Ya, dia itu seorang pengemudi truk. Jadi sisinya, kalau truk itu sebelah kanan ya. Jadi sisi kanan itu look older dan sisi kirinya. Karena ini paparan mataharinya sangat kuat di sebelah sini. Itu ada tuh jurnalnya, itu semua dokter kulit senang sekali dengan jurnal tersebut. Karena benar-benar split face. Wow. Gitu. Nah, kalau orang punya penyakit, bisa penyakit kolagen. Kolagennya degenerasi lebih cepat. Ya ada, saya juga punya dulu dosen atau teman yang usianya masih 50 tahun tapi tampaknya 70 tahun karena kulitnya mulai wrinkle. Kolagennya rusak dengan cepat. Itu rusaknya kenapa? Maksudnya karena proses memang the real agingnya alami atau karena faktor-faktor yang lain? Karena ada autoimun, itu juga bisa. Berarti kayak kondisi-kondisi komorbid tertentu, penyakit-penyakit tertentu bisa ngefek juga dong? Betul, kayak diabetes, sakit jantung, saraf, semua itu mempengaruhi. Dan itu juga ya susah ya kalau ngomongin kayak penyakit metabolik kayak diabetes dan lain sebagainya karena itu pasti ngefeknya kemana-mana ya. Betul. Oke, nah nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya gimana cara mengatasinya. Bisa nggak sih yang awet tua ini bisa kembali awet muda? Kita akan bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa. Kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar penuaan dini. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Desi Tio, SPDVE, FINSDV, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke, Dr. Desi, sebelum kita lanjut, ini ada telepon, kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dan aku Hana Jakarta ya. Ya, Ibu Hana di Jakarta. Mau tanya apa ke Dokter Desi? Silakan. Ya, dok, selamat pagi dok. Ada beberapa pertanyaan ya dok. Oke, yang pertama tentang UVA, B, sama C. Mana yang bahaya dok yang bisa menyebabkan kanker? Kan kita cuma boleh berjemur di antara di luar jam 10 sampai jam 3 sore. Betul dokter? Jadi tolong dijelaskan ya. Kemudian yang kedua mengenai penuaan dini kan bagi orang-orang lansia kan nimbulnya melanasma. Gimana caranya menghambat? Terus kalau udah ada gimana cara penanganannya? Dan yang ketiga terakhir dok, tadi nyebutin tentang night cream ya dok. Boleh tahu nggak itu kandungan di dalamnya apa aja dan SPF-nya yang baik di malam hari seperti apa? Apa nggak pakai SPF? 3 pertanyaan dokter, jelas? Oke. Sudah jelas ya dok ya? Mau tanya dikit Bu Hana. Iya, Ibu Hana yang kedua apa tadi? Melasma atau melanoma? Melanasma tentang penuaan aging itu loh. Oh iya, oke. Bercak coklat ya? Cara penanganannya bercak supaya coklat tidak ya Bu Hana ya? Bercak itu coklat. aja.
Bu Hana, bercak coklat maksudnya? Iya, yang coklat itu. Iya. Oke. Makasih. Oke, sudah jelas, Dok? Selamat pagi. Ya, jelas. Oke, jelas ya. Bu Hana kayaknya lagi ngebut nih ya. Iya. Oke. Ingat ya pertanyaannya ya. Ingat, insya Allah ingat, Dok ya. Oke, yang pertama itu UVA, UVB, UVC. Mana yang paling berbahaya yang bisa menyebabkan kanker? Tadi sebenarnya sudah sempat kita bahas. Gimana tuh, Dok? Ya, sebetulnya menyebabkan kanker itu yang UVB burn dan merusak DNA. Jadi itu menyebabkan kanker. Tapi semuanya itu bekerja sama dan merusak kulit kita. Ya, jadi semuanya itu berbahaya. Jadi perlindungannya harus untuk semua. Nggak hanya gue nggak mau kena kanker nih ya. Jadi aku perlindungannya UVB aja ya nggak bisa. Karena kan dia berkolaborasi. Collab ya mereka Collab ya. mereka. Gitu. Jadi meskipun kayak kita di bawah jam 10 atau lewat jam 3, itu tetap aja kalau akhirnya terekspos berlebihan juga bisa menyebabkan gitu ya, Dok ya? Sama juga. Oke. Tapi yang jam 10 sampai jam 3 memang katanya tadi lebih sehat, vitamin D-nya lebih tinggi. Tapi resiko kena penyakit kulitnya, kanker kulit juga lebih tinggi. Jadi pinter-pinter lah ya, sun smart. Ya, kita mendapatkan vitamin D nggak hanya dari sinar matahari. Intake, vitamin, suplemen, gaya hidup juga bisa. Gitu. Jadi ya pakai sunscreen tetap dari jam 7 aja. Itu jangan malam, nanti jam 10 aja baru pakai sunscreen ya, enggak lah ya. Gitu, nanti lupa dari jam 7 atau pas keluar rumah 15 menit sebelumnya udah pakai sunscreen. Nah, kemudian melasma tadi bercak coklat ya. Iya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana cara mencegahnya? Sunscreen yang rajin, yang cukup ya, boleh boros sedikit lah, jangan terlalu pelit. Nah, kemudian karena kalau sudah kena melasma, selamat, seumur hidup ngobatinnya. Karena udah bercak itu sudah ada. Dan kita bisa menghilangkannya nanti balik lagi kalau kita matahari, kita tidak menjaga. Coklat itu maksudnya dia bahasanya kayak timbul gitu atau dia samar gitu? Datar. Rata sama kulit dengan ya? kulit, iya. Bisa rata dengan kulit itu yang tadi Ibu Hana nanya melasma atau yang nonjol. Yang kita sebut dengan seborrheic keratosis atau skin tag. Itu juga selain genetik juga matahari. Jadi kalau udah kena melasma, itu pengobatannya terus-terusan karena sekali kita udah hilang nih, udah seneng hilang ya, terus kita lupa sehari nggak pakai sunscreen, terus kita sehari misalnya outdoor, bicycle, berenang ya, pulang-pulang gitu lagi, timbul lagi. Jadi mendingan mencegah ya, dari sekecil mungkin itu pakai sunscreen, dari sedini mungkin anak-anak udah pakai sunscreen gitu. Terus pertanyaan yang ketiga adalah kalau night cream perlu kandungannya apa, perlu SPF atau enggak gitu? Ya, kalau night cream tentu saja tidak ada matahari, jadi kita tidak perlu SPF. SPF itu udah dari pagi hari sampai sore hari. Nah, night cream biasanya kandungannya retinol, vitamin C, peptide, itu kombinasi itu night cream. Atau growth factor yang sekarang banyak atau stem cell. Gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana. Dan semoga kulitnya sehat selalu ya. Terima kasih Bu Hana ya. Oke, kita lanjut lagi dong. Nah, ini kalau ngomongin cara yang harus dilakukan, itu tuh kan tadi sempat kita bahas juga masalah eksfoliasi gitu ya. Orang berlomba-lomba untuk biar nggak kelihatan kusam, biar nggak kelihatan dull gitu ya. Itu ya harus dengan eksfoliasi. Antara orang yang mungkin eksfoliasi mandiri atau ke dokter dengan peeling dan lain sebagainya. Kalau eksfoliasi ini sendiri manfaatnya seperti apa sih? Maksudnya kayak bisakah kita melakukan itu sendiri dengan scrubbing atau dan lain sebagainya atau gimana sih, Dok? Oke, eksfoliasi itu intinya mengangkat kulit yang mati. Ya, yang mati ya, bukan kulit yang sehat pun diangkat. Nah, karena saking pingin terlihat cerahnya, semangat 45 gitu ya. Gosok terus. Dokter, kulit saya radang, merah, saya harus menggunakan krim A, B, C, D dan digosok gitu kan. Jadi eksfoliasi itu tergantung tadi, makin kita usia muda, kulit kita berganti kulit setiap berapa hari, berapa minggu gitu kita sesuaikan. Ya, untuk standar sebulan sekali lah eksfoliasi. Andai kata misalnya sudah dieksfoliasi oleh dokter, ya kita nggak usah eksfoliasi lagi di rumah. Nah, eksfoliasi pun kita pilih kulit kita sensitifkah, kulit kita keringkah. Kalau misalnya sensitif, cari eksfoliasi yang ringan. Misalnya yang mengandung gluconolactone atau polyhydroxy acid. Kalau kulit kita yang misalnya acne prone atau pori-porinya besar, kita bisa menggunakan eksfoliasi yang mandelic acid atau salicylic acid atau BHA. Yang paling aman sebetulnya AHA dengan turunan-turunannya. Gitu. Jadi boleh mengangkat kulit yang mati, stratum corneum yang di atas itu kita bantu untuk pengupasan sehingga kulit yang baru yang tadi dari dasar stratum basal bisa naik dengan bebas. Gitu. Kalau ada yang sering kayak
per 2 minggu sekali bahkan gitu, saking parnonya. Itu bisa jadi apa dong? Maksudnya ada efek berbahayanya nggak sih justru kalau akhirnya keseringan eksfoliasi? Malahan kulit yang harus dilindungi dia rusak. Barier kulitnya malah jadi rusak. Mikrobiota kulitnya juga jadi rusak. Jadi apapun yang, kalau barier kulit kita utuh, sesuatu yang dari luar nggak boleh masuk. Sesuatu yang dari dalam nggak boleh keluar. Kelembapan kulit kita nggak boleh keluar. Sesuatu yang dari luar terlindungi nggak boleh masuk, kayak ya kosmetik yang kita gunakan, paparan matahari, debu, chemical, minyak wangi dan lain-lain itu. Jadi kalau kita scrubbing terus, kita eksfoliasi terus, lapisan itu hilang. Jadi ini tembus luar dalam. Mau awet muda jadi iritasi, merah, malah jadi kehitaman gara-gara luka kulitnya. Gitu, dan itu ngerusak kulit ya. Jadi eksfoliasi harus sesuai dengan aturannya, usianya, kondisi kulitnya, dan kehidupan sehari-harinya. Nah itu dia ya, jadi sesuaikan, jangan berlebihan. Betul. Gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, aku bacain ya, dari Bu Hanifah. Pagi dok, usia saya 24, sama kayak usiaku. Ikut. Oke, di wajah saya ada banyak flek hitam. Oke, 24 dok, emang ada yang flek hitam di 24 Bisa. ya? Oke, padahal saya udah rajin pakai sunscreen nih dok, udah coba berbagai produk tapi flek hitamnya masih nggak hilang. Gimana ya dok buat ngatasinya, soalnya jadi insecure. Thank you dok. Oke. Oh aku pikir selama ini flek hitam only happens ke elderly gitu. Enggak. 24 tahun loh? Iya, masih muda genetik banget. pun ada bisa flek hitam atau yang freckles. Yang sekarang tuh kadang-kadang dibikin yang freckles ya, karena lucu ya. Kudu dihilangin. Itu di filter juga ada. Iya, betul. Ya. Jadi mungkin sebelumnya sunscreen itu kita tidak diperkenalkan dari usia muda, dari usia 3 tahun atau 6 bulan. Oke. Malah kadang-kadang kita bayi jemur aja tuh sampai gosong. Sampai merah merah. Ya kan, kasihan loh, perih banget. Jadi kenapa di usia 24 tahun sudah nggak ada melasma atau flek itu? Kemungkinan mengenalkan diri dengan sunblock baru usianya terlambat, 20 tahun, bukan dari usia anak-anak. Gitu. Jadi usia 3 tahun atau 6 bulan ke atas itu udah boleh pakai sunscreen. Berapa dok, usia berapa? 6 bulan ke atas sudah boleh pakai sunscreen. 6 bulan? Ya, jadi dipilih sunscreen yang memang khusus untuk anak-anak. Gitu, minimal untuk anak-anak ya. Pakai yang tadi yang physical sunscreen yang bukan chemical, yang katanya wet case itu. Nah untuk mengatasinya gimana? Ini apakah bisa hilang atau gimana? Nah itu tadi, bisa dipudarkan. Misalnya kalau masih ringan-ringan dengan skincare yang mengandung vitamin C, niacinamide, liquoric acid atau retinol ringan itu bisa. Tapi andai kata memang sudah memakai skincare berbulan-bulan, bertonton nggak hilang juga, bolehlah konsultasikan ke dokter. Nah akan diberikan krim malam atau mungkin racikan yang lain yang aman untuk mengudarkan tadi melasma tadi atau flek hitamnya tadi. Oke ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Hanifah ya, dan semoga mukanya glowing selalu seperti mukanya Dr. Desi. Terima kasih. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Gak kerasa kan? Udah segmen terakhir aja Cepet kita ya. banget ya. Cepet banget kan? Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar penuaan dini. Nah, kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Desi Tio, SPDV, Fins DV, dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng, Jakarta Barat. Oke Dr. Desi, hari ini rame banget yang mau tanya-tanya ke Dr. Desi. Ada penelpon lagi, kita angkat ya. Siap. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Selamat pagi, Bincang Sehati. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana? Iya, saya bapak-bapak nih mewakili, nggak mau kalah ini. Nggak apa-apa Pak, semua juga berhak untuk memiliki kulit yang sehat. Pak siapa, di mana Pak? Iya benar. Ini saya dengan Pak Siombing di Tapanuli Utara. Wah. Usia 24 ke Bali. Wah, keren-keren Pak Siombing di Tapanuli Utara. Siap Pak Siombing, mau tanya apa nih ke Dr. Desi? Iya, usia saya 24 kebalik itu kayak sama kayak yang tadi. Berapa? 24 kebalik? Oke, berarti 17 siap. tahun ya. Waduh. Oke, gimana nih Pak Siombing?
Ya, selamat pagi dokter, salam kenal, selamat pagi juga Pak Ya, untuk selamat pagi, Mas presenter yang sekarang ini, salam sehat kita di Bincang Sehati ya. Ini saya punya keluhan itu sering keluar terus terpapar sinar matahari, kemudian pengen tipsnya bagaimana supaya muka yang tua bangka ini. Enggak lah, Pak, masih 24. 24 mah muda, Pak. Masih muda. Kita kan, aku 17, dokter Desi 23, Bapak 24. Iya ini Pak, saya juga lihat tadi banyak yang sudah komentar dan dokter dengan bagus menyarankan beberapa hal. Ini kalau itu tadi kan untuk kaum Hawa ya, kalau boleh saya bilang ini kaum Adamnya gitu. Saya ini keriput ada bintik hitam juga, kelihatan lebih tua dari usia yang seharusnya. Makanya saya pengen tipsnya seperti apa itu dokter sama presenter, tolong nanti dibantu seperti apa tipsnya, atau mungkin masker yang alami. Saya pengen yang alami sih, saya nggak pengen yang kimia deh seperti itu. Oke. Sudah Terima jelas, kasih dokter Desi. terima kasih dokter Terima kasih Pak Sihombing di Tapanuli Utara, sehat selalu. Seneng deh ya ngobrol sama Pak Sihombing, orangnya kayaknya ceria banget ya. Iya, usianya 24, beda setahun sama kita lah ya dok. Ya. Oke, gimana nih Pak Sihombing usia 42 tahun, ingin tahu caranya gimana supaya ya tadi kan mungkin ada keluhan, mungkin muka kusam lah, ada flek hitam lah, berkerut, berbintik dan lain sebagainya, itu supaya tetap awet muda ya Pak Sihombing ya, supaya tetap awet muda dan tetap ganteng. Ini pasti kalau dari suaranya Pak Sihombing ini ganteng banget kayaknya. Dan kayak berwibawa ya. Dan berwibawa. Langsung dari dokter Desi loh. Oke, gimana nih dok? Oke, jadi perawatan itu tidak monopoli kaum Hawa. Kaum Adam pun sekarang lebih banyak loh. Banyak juga pasien yang datang nemenin suaminya untuk terapi, istrinya saya liatin aja dok, gitu kan. Gitu. Banyak. Jadi untuk laki-laki ya memang kan tipe kulitnya berbeda dengan wanita. Pori-porinya tampak lebih besar, lebih tebal, dan kemudian kulitnya juga memang lebih tebal. Dan laki-laki tidak mau ribet. Yes, betul. Benar kan? Jadi yang paling mudah adalah pertama, skincare-nya nggak usah banyak-banyak. Ya cuci muka, pelembab, yang sesuai dengan jenis kulit, dan sunscreen. Udah. Gampang, cukup. Siang-siang sama, cuci muka, pelembab, sunscreen. Oke? Dan dari touch, sebisa mungkin minimal 2 jam. Apalagi kan outdoor tuh ya. Ya, tadi Pak Sihombing. Ya, kalau misalnya nggak bisa, dempul aja nggak apa-apa. Ada kesempatan cuci muka lagi, pelembab lagi, dan pakai sunscreen. Atau pakai topi. Nggak mungkin pakai payung ya. Lalu gitu kan. Nah, kejantanan terancam. Nah, kemudian malam cukup pakai krim malam atau vitamin C, serum-serum yang ringan-ringan, dan lagi-lagi cuci muka dan pelembab. Nah, itu perawatan kulit. Nah, yang utama lagi laki-laki dan kaum Hawa pun tidur yang cukup. Ya dong. Rehidrasi kulit yang cukup. Nah, itu dia. Iya kan? Makanan yang benar. Hindari manis-manis. Ya kayak gula, teh botol, kemudian yang ya kemasan-kemasan, soda, junk food, fast food itu dihindari sebaik mungkin. Ya, jadi kulit kita pun lebih sehat, berat badan terjaga sehingga tidak obesitas. Gitu. Betul. Tadi tidur udah cukup ya. Tidur udah penting banget loh. Betul. Terus pikiran dijaga. Kalau kita stres, mau skincare semahal apapun, efek ke muka ya? Efek banget. Gitu. Iya, sayang kan udah buang duit mahal-mahal tapi pikirannya ruwek. Iya, betul. Terus tadi kalau keinget tadi kan Pak Sihombing tanya, kalau kira-kira yang alami dok, selama ini mungkin nggak hanya dari Pak Sihombing ya, sering kita baca kayak, dengan buah ini tuh entah dipakai kayak let's say ya dok ya, nggak tahu nih benar atau nggak, kayak timun atau tomat gitu ya, dipotong, diiris, pak gitu ya. Atau mungkin kayak bengkoang dan lain sebagainya, itu bisa nggak sih ngefek gitu? Sebetulnya efek-efek bisa-bisa aja, tapi hati-hati juga karena zat-zat yang organik itu bisa menyebabkan alergi juga loh. Oh gitu? Iya, kalau menurut saya lebih baik yang organik itu kita makan. Bumbu dapur jangan taruh di muka. Bumbu dapur itu untuk dimakan. Buah itu untuk dimakan, bukan ditempel-tempel. Oke. Gitu. Nah, kalau nanti kita pakai chemical atau katanya organik,
Produk organik tetap aja ada chemicalnya sih. Asal pemakaian sesuai dengan jenis kulit, tidak berlebihan, itu aman. Aman ya. Oke, sama yang terbaru ini kan yang lagi viral belakangan ini adalah penggunaan retinol tuh dok. Nah gimana tuh, maksudnya retinol itu bisa dipakai oleh siapa saja atau gimana sih? Kan ada yang mungkin apakah murni retinol atau campuran retinol atau gimana tuh maksudnya? Oke, baik. Nah, retinol itu sebetulnya gold standar anti-aging. Holy Grail, pokoknya itu udah kita agung-agungkan karena sudah terbukti untuk merangsang kolagen kulit, mencegah, memperbaiki kerusakan kulit, kemudian mencegah pigmentasi dan jerawat. Nah, retinol itu ada turunan-turunannya, gitu. Yang ringan-ringan misalnya retinol aldehyde atau yang esternya itu bisa dipakai untuk OTC, over the counter, ya. Nah, ada lagi yang dokter nanti kasih, misalnya tretinoin atau ya golongan-golongan yang lain, azelaic acid gitu. Itu dokter yang kasih. Nah, retinol selain juga anti-aging, dia juga mempunyai efek iritasi, eksfoliasi, kadang-kadang bikin jerawat juga, gitu. Gimana cara pakainya? Nah, biar aman dong, pengen retinol, pengen awet muda, jangan jadi iritasi. Nah, gampang. Pakailah retinol dengan dosis yang paling rendah, konsentrasi paling rendah. Misalnya over the counter 0,01. Dosis dokter bisa kita atur 0,02, gitu. Pakainya selang-seling, misalnya Senin, Kamis, Sabtu. Nah, kayak puasa ya, Senin, Kamis, Sabtu, ada satu hari kita istirahat retinol. Nah, kemudian gimana cara pakainya biar nggak iritasi lagi, efeknya maksimal, tidak iritasi. Sandwich. Jadi retinol itu kita lapisi dengan pelembab. Nah, cuci muka, keringkan. Saat kulit lembab pakai pelembab, pakai retinol, pakai pelembab lagi. Jadi di layer. Itu efek sampingnya kecil, gitu. Nanti jadi bertahap. Ya, bertahap seperti itu. Jadi memang banyak yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kulit kita. Jadi benar-benar harus tahu nih kondisi kulit kita seperti apa dan kebutuhannya seperti apa gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Si Hombing yang ada di Tapanuli Utara. Sehat terus ya Pak ya. Ini kayaknya kalau kita ngobrol lagi nanti Pak Si Hombing harus telepon lagi dan update ya kondisi mukanya seperti apa. Terima kasih Pak Si Hombing ya. Terima kasih juga Dokter Desi. Atau nanti pas ke Jakarta bisa ketemu sama Dokter Desi. Thank you dok, sehat terus. Pokoknya yang terbaik untuk Dokter Desi. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Selamat pagi dok. Selamat pagi, terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Desi. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya dan Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari libur yang indah ini bersama keluarga tercinta. Ingat jaga kesehatan kulit Anda. Sampai jumpa.